Domyadu ini apa sih sebenarnya gitu, Mas? Di tahun 2000 angkatan di 2024 sampai dengan ke 2025 bahkan ke 2026 ini, itu hampir di 38.500 sampai dengan di 39.000, itu angka putus sekolah, itu hal yang sangat luar biasa. Hadirlah kami di sini di Dompet Yatim dan Duafa memfokuskan adalah kepada pendidikannya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Domyadu semua. Alhamdulillah nih kembali lagi di podcast kita di Rumah Domyadu bersama saya Fandi. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya mudah-mudahan teman-teman semua di tengah kondisi yang sekarang lagi serba sulit karena dolar naik ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa happy-happy, tetap bisa survive ya dengan keadaan sekarang. Nah, kemarin kita tuh udah ngebahas terkait dengan Rumah Domyadu. Kita udah kenalan sama Pak Sodikin, kemarin bercerita tentang Rumah Domyadu ini apa, podcast ini ngebahas tentang apa. Nah, sekarang kita pengen ngebahas tentang Domyadunya nih bareng sama Pak Isan. Gimana kabarnya Pak Isan? Alhamdulillah baik Mas Fandi, atas nama dinamika jalan ya yang memang luar biasa, apalagi tadi disinggung dengan dolar ya. Luar biasa Iya. emang. Terus naik terus nih Mas Isan. Iya, betul. Naik Gimana terus. nih gimana kadang nggak pusingnya nilai tukar dolar tuh naik terus bikin harga-harga ikut Betul, betul, juga betul, betul. juga naik gitu. Jadi mungkin kadang teman-teman tuh eh, suka pusing gitu dengan keadaan yang sekarang. Kepala pusing, dompet juga ikut menjerit gitu Oh ya gitu. Pak Isan. Nah, di tengah situasi serba naik nih, untungnya ya hari ini di studio kita sudah kedatangan sosok yang selalu mikirin gimana caranya menaikkan gitu ya. Mungkin bukan nilai dolar ya, tapi naikin derajat dan kesejahteraan saudara-saudara Insya kita. Allah, insya Allah. Insya Allah nih Mas Isan, Direktur Lasnas Dompet Yatim dan Duafa. Bapak pusing juga? Ya, alhamdulillah. Kalau berbicara pusing Mas Pandi, di dalam Islam itu insya Allah di dalam ketika kita mengalami dalam kepusingan, Allah memberikan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita memikirkan daripada umat ya. Dan insya Allah itu sebagai penembus dosa Mas Pandi. Jadi Jadi sama-sama kita pusing, why not gitu. pusingnya justru malah lebih fokus kepada mikirin umatnya ya Betul, Pak. betul, Masya betul, Allah. betul. Wah mantap dah, padahal ya jadwal Pak Isan juga padat ya Pak. Masya Tapi Allah, Masya alhamdulillah Allah. hari ini bisa membersamai kita di Rumah Domyadu. Kita pengen kenal nih, kemarin kebetulan Pak Sodikin sudah memberikan ceritanya tentang podcast apa sih yang dibahas di Rumah Domyadu ini, Oke, kenapa oke. rumah, filosofi tentang rumah, itu kemarin Mantap, udah mantap, mantap. dibahas. Nah kita sekarang pengen kenalan nih tentang Domyadunya gitu. Siap, siap, Nah siap. Domyadu ini apa sih sebenarnya gitu Mas Isa? Ya, ini hal yang menarik ya Mas Fandi ya terkait dengan Domyadu, apalagi mungkin teman-teman sahabat Domyadu di luar sana yang online sekarang masih banyak yang memang belum mengetahui untuk dari Domyadu itu, apalagi dengan sejarahnya ya. Mungkin saya sedikit spill sedikit mungkin Mas Fandi ya. Jadi awal berdiri dari Domyadu itu di Februari di 2010 Mas Fandi. Jadi secara simpelnya Domyadu itu adalah eh, dompet yatim dan duafa Mas Fandi. Singkatan, Singkatan. betul. Jadi founding father kami ketika mau untuk menggerakkan atau membuat yang namanya lembaga dompet yatim dan duafa ini, yang memang pada saat di 2009 itu Mas Pandi itu lagi hektik kenaikan dari kemiskinan Mas Pandi. Hampir di 35 juta atau bahkan di 12% kenaikan angka miskin tersebut itu mah. Di situlah funding founder kami itu mulai tergerak bagaimana cara untuk memperpanjang tangan dari negara untuk membantu. Jadi bukan cuma hanya dari negara saja nih yang berfokus untuk kemiskinan atau kepada fakir, tetapi kami dan bahkan mungkin lembaga-lembaga yang lain juga sudah untuk untuk melakukan hal itu. Tetapi kami di situ berpartisipasi tuh untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, tentunya sosial. Nah, tadi masalah sosial gitu ya. Masalah sosial apa sih yang waktu itu bikin Bapak dan tim ngerasa, oke nih kita harus gerak? Apa cuman karena lihat anak jalanan, terus mungkin permasalahan tadi kemiskinan gitu, atau ada trigger lain gitu Pak Iya, yang ngebuat itu gerak?
Betul. Ini hal yang menarik sih sebetulnya ketika pembahasan tentang ini karena memang itu pasti akan bergaris lurus Mas Fandi terkait dengan kemiskinan itu dengan pendidikan. Karena Mhm, memang fokus kami di Dompet Yatim dan Duafa itu adalah kepada kependidikan. Jadi itu bahkan gini Mas Fandi, mhm. di tahun 2000 angkatan di 2024 sampai dengan ke 2025 bahkan ke 2026 ini itu hampir di 38.500 sampai dengan di 39.000 itu angka putus sekolah, itu hal yang sangat luar biasa yang harus memang dicari solusinya atau quick wins-nya gitu kan. Nah itu dan, angka tersebut itu adalah putus sekolah di SD dan coba Oh, Mas Pandi juga bisa membayangkan putus sekolah hampir sebanyak itu, ya itu menjadikan PR kita bersama dan itu hadirlah kami di sini di Dompet Yatim dan Duafa memfokuskan adalah kepada pendidikannya Mas Pandi. faktor permasalahan mereka putus sekolah itu karena kemiskinannya, Kemiskinan atau orang terutama untuk tuanya, ekonomi Mas Pandi. ekonomi Mhm. mereka, ekonomi orang tuanya gitu ya, Mas? Iya bahkan, mungkin Mas Pandi juga sudah pernah ngelihat tuh, orang yang memang harus layaknya berpendidikan Mhm, waktu di SD itu malah dia membantu perekonomian orang tuanya. iya, Sampai dengan dia berjualan kah, atau betul. misalkan memang sekarang yang lagi rame kayak badut silver lah, atau Iya, badut-badut dan lain sebagainya, itu wah yang harus dipecahkan tuh. Dan bener insya Allah bener kami bener. berharap potensi di pendidikan itu terus untuk mengalir. Bahkan kemarin gara-gara orang tuanya miskin nggak mampu Mhm buat mhm. beli apa, buat beli buku tulis, Mas, ya. Mhm mhm Ada mhm. anak tuh di Kalimantan, dia sampai bunuh diri Masya Allah. gitu, Iya, itu karena memang banyak ya kejadian-kejadian mhm, begitu sampai sekarang. dan itu menjadikan sebuah trigger juga Mas Pandi. Karena memang ternyata sebetulnya banyak sekali mereka pun yang ingin sekolah. Mhm Karena mhm. memang faktor ekonomi itulah yang menjadikan sebuah permasalahan atau case-nya. Karena kita tidak tahu di 38.000 sampai dengan 39.000 yang putus sekolah itu mungkin bisa saja mereka nanti menjadi orang yang besar, mereka menjadi mungkin penjabat, bahkan mungkin presiden kita nggak tahu. Makanya Bener. disitulah kami berada untuk di pendidikan itu. Nah, tapi kan jujur ya, Pak, Mhm lembaga mhm. sosial sekarang tuh kan bisa dibilang banyak banget gitu ya, Betul 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 betul. kayak jamur gitu. Nah, apa sih yang bikin Domyado tuh, ngerasa beda gitu kalau dibandingkan dengan, sama lembaga-lembaga yang lain tadi gitu? Iya, betul. Perbedaannya dari pola anak asuh Mas Wandi dan Oh, oke. kemandirian. Jadi kami juga nggak kasih cuman hanya santunan nih kepada teman-teman, Mhm mhm. tapi kami terus untuk mendampingi dari mental, dari karakternya. Karena memang kami mempunyai asrama-asrama atau panti-panti Oh, yang oke. memberikan sebuah fasilitas itu, Mhm dari mhm. beasiswanya, pembentukan karakternya, mentalnya, dan lain sebagainya agar Jadi anak mhm, ini dia ditaruh di asrama iya asuh, kemudian betul 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 dibiayai tuh betul kebutuhan pendidikan mereka. betul. Jadi sehingga nanti harapan kami ketika mereka sudah lulus dan Hmm. sebagainya bisa merubah faktor ekonomi pada keluarganya. Wah, luar biasa ya, Mas, berawal dari keresahan masyarakat terkait dengan ekonominya tadi ya, angka putus sekolah yang cukup tinggi, tapi lompatannya jauh nih dari yayasan di tahun 2010, sekarang udah dipercaya jadi lembaga zakat nasional ya, Mas. Iya betul. Wah, luar biasa ya, berawal dari keresahan lingkungan sekitar, ekonomi masyarakat tadi yang 32 juta masyarakat miskin gitu Iya di Indonesia tahun 2009 ya Mas. 2009 Mhm. gitu. Nah, tapi, lompatannya jauh banget nih sekarang, dari yayasan kabarnya udah jadi lembaga zakat nasional nih ya, Pak. Iya betul. Nah, perjalanan regulasi seketat apa sih gitu, sampai bisa diakui di tingkat nasional? Ya, baik Mas Fandi. Jadi untuk tingkat regulasi ya, Mhm, terkait dengan bagaimana sih untuk bisa menjadi lembaga amil zakat nasional. mhm. Jadi ada 2 versi nih Mas. Waktu Mmm, kami, mhm mhm. itu sebelum ada perubahan lagi untuk regulasi, tapi pas pada saat kami itu melaluinya ada 3 tahap. Oke. Yang pertama, itu adanya di MUI, karena memang Mmm, berkaitan dengan izin atau legalitas DPS, mhm mhm. ketika dia sudah lulus lalu nanti ke Basnas, meminta Mmm, rekomendasi. Jadi nanti ada Verpak, mhm mhm. ada penyelesaian dokumen-dokumen, dan yang terakhir Mmm, itu adalah ke Kemenak. Nah,
ketika Kemenak udah selesai, maka terbitlah yang namanya dari Lasnas itu sendiri Keputusannya izinnya. di Kemenak. Betul. Kalau untuk sekarang sih kayaknya langsung satu pintu ya, langsung satu pintu di Kemenak untuk mengurusan administratif, dokumen dan lain sebagainya sih. Lebih mudah sih kalau untuk di sekarang sih. Nah, Alhamdulillah. efeknya apa nih buat donatur tuh, maksudnya apa gitu untungnya buat masyarakat dengan status Lasnas yang sekarang Domyadu itu pegang gitu, Pak? Ya, efeknya tentunya pasti rasa aman ya. Ketika para donatur itu dia berdonasi, jadi efeknya rasa aman dan tentunya kepastian hukum atau legalitas kita memang sudah terakui oleh negara dan hal yang paling terpentingnya juga yaitu adalah sebagai bisa sebagai pengurang pajak sebagai penghasilan tahunan dan itu alhamdulillah regulasi itu sangat membantu juga sebetulnya para donatur untuk mengurai pajak. Jadi donasi atau zakat yang kita nih sebagai karyawan ya itu bisa ngurangin pajak di negara gitu. Ya, jadi lebih ke netonya sih Mas, lebih ke neto pajaknya ya. Bukan neto, sorry, bruto. Lebih kepada bruto pajak. Jadi bisa nanti untuk laporan sebetulnya sih bukan mengurai pajak ya, bukan mengurangi pajak ya. Karena memang dia sudah membayarkan sedekah ataupun zakat, nanti kami dari pihak lembaga itu memberikan laporannya kepada donatur itu dan bisa untuk dibawa kepada pajak itu sebagai bukti para donatur itu bersedekah. Oke. Seperti itu. Bicara soal lembaga sosial nih Mas, kan kompetitor atau lembaga sejenis nih kan sekarang tuh banyak banget gitu ya. Nah, apa sih Berjamur ya? berjamur gitu. Nah, apa sih nih Iya. pembeda nih yang bikin Domyadu itu ini punya tempat khusus di hati para donatur? Ya, ini sangat menarik Mas Fandi. Ketika berbicara apa sih pembedanya Domyadu dibandingkan lembaga-lembaga yang lain, yang memang tentunya sebetulnya hampir sama dengan lembaga-lembaga yang lain ya. Cuman adanya improvisasi atau inovatif dari lembaga kami di Dompet Yatim dan Duafa ini adalah kemandirian jangka panjang yang memang berbasisnya kepada pendidikan. Oke. Jadi asrama-asrama yang memang panti asuh tadi itu kami coba bina bukan cuma hanya sekedar kami memberikan hanya santunan saja. Kayak gitu. Jadi ini jangka panjang selain dengan mereka diberikan yang namanya pangan, santunan-santunan yang lain, tapi kami juga memberikan yang namanya tadi beasiswa. Nah, beasiswa ini adalah jangka panjang sampai dengan dia sampai kelas 6 gitu. Setelahnya kelas 6 selesai, kami alihkan nanti untuk ke pondok sampai dengan nanti SMA ya, sederajatnya. Nah, jika nanti untuk dari anak-anak kami yang memang berprestasi pun nanti kami akan berikan beasiswa juga untuk kuliah dan ini jangka panjang yang memang goals kami sebetulnya masuk ke dalam tahapan yaitu adalah kepada perekonomian sehingga kategorinya anak-anak asuh kami yang memang nanti sudah lulus dia bisa untuk mengembangkan daripada perekonomian orang tuanya atau lebih tepatnya itu adalah kepada jangka panjang mustahik kepada musjaki sih. Nah, Seperti anak asuh ini maksudnya berarti mereka tinggal di asrama gitu Iya atau betul. gimana tuh, Mas? Anak asuh kami memang lebih dikhususkan kepada yatim dan duafa dan ini menjadi ada hal yang menarik nih Mas Pandi. Yang memang tentu sahabat-sahabat Domyadu juga mungkin ingin mendengarnya. Jadi di panti kami memang bervarian karakter bahkan di luar-luar Jawa bahkan ada juga yang di NTT kalau tidak salah ya. Nah, salah satunya yang memang keterkaitan dengan itu ada hubungan dengan emosional juga nih Mas Pandi. Di sana kan memang sabun itu mahal ya Mas Pandi ya. Iya. Sabun itu mahal gitu kan ya. Ketika kami melihat kok dia sering gatel-gatel gitu. Ketika sering gatel-gatel si anak tersebut itu ternyata kami cek nih sesuai dengan SOP mungkin tidak ada sebuah salah atau di mananya gitu kan ya. Kami coba observasi dengan SOP-nya ternyata memang dijalankan prosedurnya. Tetapi pas ketika melihat di lemari si anak tersebut itu banyak sabun tuh Mas Fandi. Dikumpulin. Iya. Dan dia mengatakan bahwasanya ketika kita tanya kenapa sabun itu kok bisa dikumpulkan, ternyata untuk dibawa pulang kampung. Oh, mereka nanti pulang. Iya. Jadi kan asalnya setiap gitu. 1 tahun sekali ya Mas ya kita mereka mungkin untuk temu kangen lah kepada keluarganya yang di sana. Dan dia bercita-cita itu untuk apa? Membawa sabun itu. Masya Allah itu ya.
membawa sabun itu untuk diberikan kepada keluarganya, Mhm. dan itu mungkin menurut mereka itu hadiah yang paling terbesar sih. Dan itu Masya Allah banget tuh, di Kar hiruk pikuk atau kisah-kisah dari panti itu luar biasa itu. mereka kumpulin sabun dari Iya, donatur, harusnya betul. harusnya dipakai buat mandi di Iya, asrama. betul betul. Sampai dengan dia memikirkan, semandirinya itu memikirkan malah justru orang tuanya bukan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya orang tuanya berharap ke anak itu buat Mhm. dia bisa belajar atau Iya, betul. Dan amazing sih, luar biasa sampai segitunya. Berarti anak asuh tadi itu benar-benar Mhm. dia nggak ditinggal gitu ya. Iya, Tapi mereka betul. benar-benar dikasih bantuan tuh dalam bentuk dibina di asrama tadi, terus Mhm. masuk ke pondok, terus Betul. dia dewasa dapat beasiswa. Itu benar-benar diurus gitu ya. Iya, betul. Karena memang jadi anak-anak kami, atau untuk kita bilang anggaplah mustahik ya. Mhm. Kita bilang Iya, adalah mustahik. mustahik yang memang kami mendampingi itu. Mendampingi mustahik tersebut itu sampai dengan dia yang tadinya kita sebut adalah prasejahtera, Mhm. sampai dengan benar-benar nanti bisa mandiri nih. Kayak gitu Mas Fandi. Jadi Oke. kami pun mempunyai 5 program atau 5 core program yang memang the base-nya itu pendidikan. Seperti Oh. itu. Jadi salah satunya itu adalah seperti sosial, kemudian juga ekonomi, ibadah, pendidikan, dan bahkan kesehatan yang lainnya. Nah, tapi Mhm. kenapa core program pendidikan nih yang menjadi apa ya namanya, mungkin pilar utama yang mungkin terus Betul betul betul. digolkan gitu Mhm. sama dunia itu. Karena kalau misalkan kita ngelihat, walaupun misalkan memang program-program yang lain pun kami jalankan ya Mas Pandi. Mhm. Tapi kenapa kami mengambil dari nilai yaitu adalah kepada pendidikan? Ketika kita ngelihat report 2025 sampai dengan 2026, Mhm. yaitu adalah 38.000 sampai dengan 39.000 angka putus sekolah di SD, Mhm. itu menjadikan sebuah tantangan bagi kami, PR besar bagi kami, mungkin bagi sahabat-sahabat Domyadi juga semua. Karena generasi-generasi kita itu jangan sampai dengan dia mendapatkan turun-temurun ekonomi yang memang kategorinya itu prasejahtera, kayak gitu. Mhm. Kami ingin memutus rantai-rantai itu Mas Fandi. Jadi ketika rata-rata kan yang memang putus sekolah itu adalah faktornya ekonomi. Ekonomi, betul. Bahkan sampai dengan ada anak asuh itu dia rela untuk putus sekolah, dia membantu orang tuanya untuk Jualan. jualan, Iya, seperti sering itu. banget tuh kejadian begitu tuh. Betul. Jadi itulah kami hadir di situ untuk memutus mata rantai daripada putus angka sekolah itu, dan kami bina di panti asuh kami atau di asrama kami sampai dengan tadi dia SD, sampai dengan dipersiapkan nanti ke pondok, bahkan sampai dengan nanti ke SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Dan intinya yaitu adalah kami ingin memutus mata rantai dari perekonomian yang memang prasejahtera itu. Dengan dengan merubah status pendidikan mereka gitu ya. Betul. Dari pendidikan tadi mereka juga bisa bisa apa, bisa akhirnya Iya. jadi dokter, Betul betul mungkin betul. jadi polisi, itu kan karena memang mereka nggak punya akses pendidikan yang mencukupi Iya, gitu. betul. Karena kami yakin sih Mas Mhm. Fandi, Mhm. kami yakin dari angka tadi 38.000 sampai dengan 39.000 itu, kami yakin pasti akan ada menjadi orang-orang yang besar mereka. Setuju sih, pendidikan Seperti itu. itu bisa dibilang jadi investasi jangka panjang Betul. gitu ya. Tapi kan kadang di lapangan tuh Domyadu Mhm. tadi kalau misalkan Mas Isan bilang mengelola ada anak asrama Pak, gitu, mereka itu adalah anak asuh asrama heeh. gitu ya. Ini Mas Fandi kayaknya agak tegang karena dolarnya naik ya. Ya, Iya nih, dolar lagi naik ya Mas dolar Fandi ya? lagi naik jadi apa-apa mahal gitu Wah, Pak Isan. Mohon maaf ya Pak Isan. iya Nah, iya. ya tadi ya Domyadu kan dalam mengelola anak asuh ya Betul di betul. asrama tuh kan Mhm. kadang jujur gitu ya, Pak, ngurus anak orang lain tuh dalam jumlah yang banyak itu kan nggak mudah gitu ya. Gimana caranya nih Domyadu tuh menjaga kualitas pengasuhan dan mental anak-anak di asrama? Oke. Jadi kami selalu memberikan brainstorming sebetulnya Hmm. kepada teman-teman atau tim yang di bawah kami atau Hmm. tim kami, itu adalah di Kepas salah satunya, Kepala Asrama dan Umi Asrama, Hmm. yang memang tentunya ketika dia memberikan ketika ada anak asuh, memberikannya itu adalah ilmu-ilmunya dan sebagainya, yang memang harus penuh dengan hati.
kayak gitu. Hmm. Kemudian juga anggaplah itu adalah anak-anak dari darah daging kalian, anak kandung dan sebagainya, sehingga mereka itu memberikan dengan keikhlasan yang sangat luar biasa untuk masuk kepada anak-anak di panti asuhan itu. Walaupun hal yang menarik memang eh, ada kisah-kisah yang lucu juga Mas Fandi, ketika memang berbicara tentang anak yatim ya. Iya. Anak yatim itu ujiannya sangat luar biasa memang dengan hal itu. Tapi eh apalagi ketemu dengan anak-anak yang memang broken seperti itu sama orang-orang tuanya. Mereka butuh dengan kasih sayang yang lebih dan sebagainya. Wah, tantangannya memang sangat luar biasa kalau di asrama Ada itu. ya yang anak-anak kayak Iya, begitu ya Pak betul. di Karena asrama. memang selain dengan mereka menginginkan dengan tadi pembentukan karakternya, mentalnya, kasih sayang itu hal yang sangat luar biasa. Dengan adanya mungkin asrama, mereka menjadi berasa untuk di rumahnya sendiri dan mempunyai lagi orang tua yang komplit mungkin ya. Kita anggapnya seperti itu, adalah kepala asrama dan asrama, dan ujian tantangannya Masya Allah. Dan itu menjadikan tantangan buat kita sih yang harus memang kita selesaikan terutama itu. Keren. Jadi suasana itu dibuat nyaman gitu ya di asrama Betul biar betul. mereka tuh seneng, happy gitu ya, Mhm. Mas. Nah, terus gimana nih dengan pilar ekonomi? Ya, ya Pak. Kan kondisi duafa nih kan nggak cuma anak-anak ya, tapi orang tuanya juga butuh makan gitu hari ini. Kadang Betul juga betul. apa namanya, masyarakat yang penghasilannya kurang di tengah kondisi yang sekarang ini lagi katanya dolar sampai Iya, 18.000 dolar sampai gitu. 18.000 ya. Nah, ini kan Pantesan Mas Fandi kayaknya pusing banget nih. termasuk saya gitu ya khawatir, tapi jangan lantar saya jadi mustahik kan nggak ini juga gitu. Nah Iya itu, iya. nah Tapi nggak apa-apa sih Mas kalau mau kayak gitu. di Mhm mhm. pilar ekonomi nih Mas, kita masuk ke pemberdayaan atau kayak gimana gitu di Mhm mhm. Domiado tuh ngebahas tentang Mhm. ekonomi gitu. Iya, ini sangat menarik ketika memang ini kan goals-nya memang nanti ke Muzaki ya Mas ya. Mhm, Yaitu mhm. adalah seorang pembayar dari zakat ya. Bagaimana yang namanya ekosistem perekonomian itu jalan, yang tadinya dari mustahik itu kepada muzaki. Jadi gini teman-teman, Mas Pandi harus mengerti tentang yang namanya desil ya. Karena Hmm, dari kepemerintahan desil. atau negara, khususnya dari Kemensos ataupun Basnas sendiri memakai daripada desil. Desil tuh gimana tuh Mas? Jadi desil itu ada beberapa tingkatan nih Mas. Hmm. Jadi desil satu itu masuk kepada yang prasejahtera, atau dulu itu disebutnya adalah miskin ekstrim Mas. Sampai dengan ke desil Hmm. 2, ada levelingnya lagi desil 3, sampai dengan desil 4 nih Mas. Nah, banyak mungkin dari teman-teman juga belum mengetahui tentang desil-desil tersebut itu. Mhm, mhm. Penanaman modal sebetulnya tidak berhak untuk di desil 1 ataupun desil 2 dan 3 Mas. Karena memang desil 1, 2 dan 3 itu adalah masih penerima santunan. Jadi Oh, ketika kita memberikan modal kepada desil 1, sedangkan untuk dapurnya mereka masih membutuhkan tuh. Biasanya oke. sepengalaman kami ketika dulu belum mengetahui itu, pasti gagal terus tuh Mas. Modalnya habis atau kompornya Iya, hilang mereka gitu kan. mereka nggak bisa ngelolanya juga gitu, dikasih Iya duit betul, modal. gerobaknya tahu-tahu udah dibeliin beras gitu. Iya bener, mending Itu aduh urang Masya perut Allah saya aja gitu ya. laper gitu. Nah ketika di desil 4 itu, baru kita akan kasih tanaman modal. Nah, dari Mmm, perekonomian tersebut itu Mas, atau program-program yang lain, dan tentunya itu atas dasar dari nanti asesmen selain daripada manajemen, yaitu dari DPS Mas. Dari oke. DPS itu adalah Dewan Pengawas Syariah, yang Mhm, memang mhm. nanti melihat dari program kami itu sudah sejalur tidak dengan syariat-syariatnya. Kalau misalkan nanti sudah sejalur Oh, dengan syariat-syariatnya, maka program tersebut bisa untuk dijalankan. Nah, ber selain dengan hal itu Mas, ada juga untuk hukum yang berlapisnya. mhm, Apa mhm. tuh yang memang berdasarkan dengan selain DPS, yaitu adalah pengecekan-pengecekan oleh audit syariah. Kayak Oke. gitu, audit syariah, kemudian juga ada audit tentang akuntansi publik yang KAP. KAP, betul. Dan tentu juga report-report yang memang harus distorkan setiap bulannya kepada Basnas Mmm, ataupun report kepada Kemenak. Jadi buat para donatur gitu atau sahabat-sahabat Domyadu, ketika memang kami menerima donasi dari para pendonor atau misalnya para donatur tersebut, itu insya Allah
aman dan tentunya akuntabel. Tentunya kita sudah sesuai dengan syariat, jadi tidak ada lagi was-was lagi tuh uang saya dikemanain gitu kan, Iya, digunakan untuk benar-benar. apa Kadang dan kan lain netizen ya Mas, sebagainya. netizen kadang kan begitu ya. Kita tuh Iya, betul betul. agak sensitif gitu terkait dengan Mhm. uang donasi gitu yang disalahgunakan kadang kan. Mhm Dulu mhm. dulu kan sempat ada Betul. kasus begitu kan, beberapa Iya. lembaga tuh Mhm mhm. menyelewengkan dananya. Nah, Lasnas ini berarti dengan legalitas tadi tuh Mhm audit mhm. itu yang membuat akhirnya apa namanya, ngebuat itu jadi terlihat akuntabel Iya, tadi gitu betul. ya. Gimana pun juga memang, trust atau kepercayaan bagi kami itu adalah nomor satu, Mas. Mhm, Mudah-mudahan harapan kami ya tidak mengecewakan kepada para donatur yang memang dia sudah melangkahkan kakinya mhm, dari rumah itu memang untuk berdonasi, atau dia sudah berniat untuk bersedekah. Ini mhm, masalahnya dunia akhirat nih, Mas. iya. Jadi bukan karena DPS, bukan karena ada audit juga, Mhm bukan karena kita mhm. laporan ke Basnas atau ke Kemenak gitu ya, Benar tapi ada benar. di hadapan Allah. Ila rabbiha nazirah, ketika bagaimana kita berjumpa nanti dengan Allah, bagaimana pertanggungjawabannya. Kuncinya itu sih, Mas. Bukan karena ada auditnya, ada Kemenak, ada Basnas, tapi Mhm, ada Allah. Nah, di sini adalah susunan administratif karena memang kita menjunjung oke. tinggi tentang aman regulasi, Mmm, aman NKRI, dan aman syariah. Itu. Masya Allah. Wah, menarik banget nih Pak Ihsan. Tapi kan gimana ya, sekarang kita kan nggak bisa tutup mata gitu ya, ngelihat realita yang saat ini terjadi gitu di pasar. Yes. Isu ekonomi lagi goyang gitu, nilai Mhm. tukar sampai 18.000 Pak Ihsan. 18.000 ya, Masya Allah ya, Masya Allah dolar ya, naik ya. update baru ya. Harga Mhm. bahan pokok kan juga jadi naik Iya, gitu. pasti itu. Walau Ngikuti soalnya. walaupun di desa nggak pakai dolar ya Mas. Kok Mas, boleh nggak sih nyinggung dolar? Dolar. Tadi tuh masyarakat nggak pakai dolar gitu. Janganlah itu. Jangan ya. Janganlah. Iya, separatis. Gitu ya. Wah, menarik banget gitu. Tapi kan Pak ya sekarang kita nggak bisa nutup mata ya gitu dengan realita Mhm. pasar saat ini gitu. Isu ekonomi yang lagi goyang gitu. Nilai tukar rupiah lesu nih sampai 18.000 gitu Pak. 18.300 ya kalau nggak salah ya. 18.300 Pak, Iya Masya iya. Allah. Jadi bahan pokok kan juga ikutan naik Mhm gitu. mhm. Nah, daya beli masyarakat juga jadi turun gitu. Nah, Mhm. akhirnya kan masyarakat atau tadi ya masyarakat prasejahtera prasejahtera tadi Mhm. itu banyak yang apa ya namanya, angka angka Kriminalitas. krimi kri Kriminalitas. angka kri Iya, angka kriminalitas, Mas Fandi. Ini emang menarik ya. hmm, Iya. angka kriminalitas gitu ya. Gak apa-apa, ini menjadi viral nih. Gak bisa Nah, nyebutin kriminalitas iya, ya. angka Terus? kriminalitas tuh naik gitu, bahkan ada yang jadi pocong begal gitu. Isu sekarang tuh kan lagi naik Oh ya, gitu ya. Iya, Pak Isan. lagi Jadi viral itu ya. jadi kan berdampak ke Oke oke oke. masyarakat tuh buat apa ya namanya, Bertahan hidup bertahan mungkin ya. hidup gitu. Mereka Mhm. pengen bertahan hidup dengan kondisi yang lagi menghimpit mereka gitu. Nah, Mhm gimana mhm nih mhm. Domyado tuh hadir untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Iya, betul betul. Memang saya ngetuk pintu, Mas Fandi, di Hmm, malam hari ya. hmm, hmm. Anak saya nggak ngebukain itu. Iya, iya. Saya ditanya katanya memang ada pocong begal gitu. Saya juga nggak ngerti itu, Masya Allah ya. Istri saya WA Pak Isan. Heeh heeh. Pokoknya Abi harus bawa kunci. Heeh. Saking takutnya gitu. Takutnya ada yang ngetok Iya gitu. iya Jadi kita iya. harus buka kunci sendiri gitu. Oke oke oke. Nah, Hmm. Mas Fandi, terkait dengan ekonomi karena memang sekarang lagi luar biasa ya. Hmm. Ini Hmm. menjadikan sebuah PR bersama sebetulnya. Bukan cuma hanya kepada Lasnas Domyado saja, tapi kita juga berkolaborasi sama Basnas, sama Kemenak, atau bahkan teman-teman lembaga filantropi yang lain atau las-las Hmm. yang lainnya yang memang disinilah kita memang harus bersama-sama. Disinilah kita harus bergotong royong. Disinilah kita harus memegangkan tangan
untuk memecahkan daripada solusi-solusi seperti itu. Contoh misalkan apa yang kami lakukan terkait dengan ketika perekonomian lemah dan sebagainya. Kami intens dengan beberapa tempat yang memang menjadikan kampung zakat. Yang harapan kampung zakat tersebut itu adalah bagaimana siklus perekonomian yang memang nanti bisa untuk menjadi solutif ya. Solutif di kemasyarakatan di sekitar khususnya, yaitu adalah yang pertama di Sukabumi Mas. Kami ada peternakan domba atau kambing di situ dan alhamdulillah itu sudah berjalan dan hampir ada 5 kakak yang memang sudah kami fungsikan mustahik di sana. Di satu kampung itu. Betul. Di Sukabumi itu. Kemudian untuk yang kedua juga kami juga ada untuk di Kampung Zakat di Al-Falah ya atau di Jonggol, yaitu dalam bentuknya pertanian. Nah, harapan besar kami bukan cuma hanya di Sukabumi, bukan cuma hanya di Jonggol, tetapi di tempat-tempat yang lain yang memang membutuhkan dari segi perekonomiannya atau bahkan dengan tadi yang termasuk desil-desil tersebut itu kami hadir di situ. Dan kami juga mungkin berupaya terus nanti kita koordinasi sama teman-teman di lembaga-lembaga yang lain, Kemenak ataupun Basnas. Gitu Mas Fan. Sekarang kan zamannya media sosial nih Pak San. Apa kan mungkin difoto, apa-apa tuh dikontenkan. Nah, gimana Domyadu tuh menyiasati konten publikasi pas lagi nyerahin bantuan tadi gitu. Seringkali kan kadang ada kritikan di luar sana tuh terkait dengan konten-konten sosial yang mengeksploitasi kemiskinan atau istilahnya properti porn gitu. Jadi di mana mungkin dokumentasi atau tadi ya mustahik yang dibantu tadi. Betul. Itu dijual gitu, dieksploitasi lah gitu istilahnya. Baik anak-anak maupun yang mungkin nenek-nenek gitu, dewasa gitu. Nah, ini gimana nih caranya supaya Domyadu tuh menyiasati supaya tuh nggak ngejual kesedihan tadi gitu. Iya, betul Mas Fandi. Terkait dengan konten mungkin bisa dibilang itu adalah jual kesedihan gitu ya. Cuma kalau misalkan kami memberi tanpa dipermalukan, jadi lebih konseptualnya yaitu adalah kepada perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Bahkan sampai dengan ada salah satunya yang memang seorang anak Mas Mandi yang ngebakus kutang ya kalau nggak salah ya. Oh iya, saya nonton tuh ceritanya tuh di kontennya di lumayan IG. Agak viral lah ya itu iya, ya. Yang anaknya kesiram air jualannya ya. Iya. Nah, itu yang dinilai memang perjuangan mereka yang memang membantu kepada orang tua. Kita hargai, memberikan apresiasi sih sebetulnya kepada mereka dengan kami berikan bantuan sosialnya ataupun modalnya atau lain sebagainya. Jadi kami tidak memberikan adanya sebuah konten-konten yang memang kategorinya sifatnya menjual kesedihan yang tadi, mungkin lebih tepatnya adalah kepada emosional saja. Seperti itu, sehingga memang sudah ada bentuk implementasinya, donatur juga bisa melihat, bahkan donatur juga bisa memberikan manfaatnya kepada anak-anak tersebut atau bahkan kepada orang tua tersebut. Jadi sebenarnya bukan yang dijual itu terkait kesedihannya mereka. Betul. Jualannya atau minta-mintanya gitu, tapi kepada memberikan semangat nih kepada orang terkait dengan perjuangan yang mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan hidup di kondisi sekarang gitu ya Pak. Iya betul, mungkin dari sahabat-sahabat Domyadu di luar sana Mas Pandi, mungkin kami sendiri juga mungkin nggak pernah merasakan kondisi pada saat itu Mas. Jadi kita mengambil hikmahnya dari yang telah diberikan dengan konten-konten tersebut itu, bahwasannya ada loh orang yang memang dia hidup di dunia ini perjuangannya hal yang sangat luar biasa, mereka banting tulang ketika dia memang harusnya sekolah, ketika dia memang harus fokusnya belajar, dia malah justru membantu orang tuanya untuk perekonomiannya. Dan inilah yang memang menjadikan PR bersama, bukan cuma hanya di lembaga dan para donatur yang memang sekali lagi itu menjadi integrasi antara Muzaki dan lembaga seperti kami di Dompet Yatim dan Duafa yang memang harus bersinergi untuk ngebangun, mengentaskan dan memberikan sebuah solusi kepada teman-teman yang memang di prasejahtera itu. Nah, gini Pak Isan, kalau kita melihat nih, tadi udah cerita
mantep nih gitu ya, Iya, terkait dengan alhamdulillah. Domyado sampai saat ini gitu. Mhm mhm. Eee, Kalau kita ngelihat ke depan nih Pak Ihsan, tantangan zaman kan berubah terus ya. Betul. Dalam target 5 tahun ke depan, Domyado ini ingin bertransformasi jadi lembaga sosial yang seperti apa gitu di Indonesia? Ya, hal yang menarik ketika berbicara tentang 5 tahun ke depan ya, Mas Fandi ya. Walaupun misalkan memang kita belum tahu nih 5 tahun ke depan itu mau seperti apa gitu ya. Mhm mhm. Artinya dari kami di Lembaga Amil Zakat Nasional di Domyado ada plan-plan atau kita sebut mungkin renstra ya Mas Fandi ya di Oh, 5 tahun ke depan itu. Yaitu mhm adalah mhm. salah satunya tentunya membuka sebanyak-banyak untuk kolaborasi, baik itu dari perusahaan-perusahaan, baik itu dari komunitas-komunitas, atau bahkan ke kampus-kampus ya yang Mhm. bisa menjadikan relawan-relawan dan lain sebagainya. Dan yang tentunya 5 tahun ke depan itu kami berharap di Lembaga Amil Zakat Nasional di Dompet Yatim dan Duafa ini memberikan yang namanya experience imersif. Jadi bisa Mmm, memberikan lebih kepada para donatur yang mungkin ketika mereka memberikan donasinya, misalkan dia memberikan donasi untuk pembangunan di pondok pesantren, iya. walaupun misalkan donatur itu jauh, tapi dia bisa untuk melihat secara real time, atau misalkan bisa melihat minimal dengan VR mungkin, yang memang Mmm, virtual relation ya, yang di non interaktif 360 derajat, yang memang dia bisa seolah-olah itu melihat nih untuk di pondok itu progres dia pembangunannya progres seperti apa? pembangunannya seperti apa. Dan hal yang tidak menutup kemungkinan karena memang di teknologi yang zaman sekarang itu Iya. AI, Mhm mhm. AR ataupun VR yang memang lagi booming-boomingnya, Iya. dan tidak menutup kemungkinan bermetaverse kepada metamorfosa lembaga amil zakat kami Domyado mungkin bisa untuk arah ke sana. Nah, eee, di 5 tahun ke depan lagi yang paling penting yaitu adalah memang kami mempunyai PR juga sebetulnya Mas Pandi untuk menutupi dari 10 provinsi. Karena memang kami Mmm, masih berada di 3 provinsi untuk di Lembaga Amil Zakat Nasional, dan kami juga sedang mengejar itu untuk 10 provinsi di Indonesia ini. oh ada target untuk Betul, sebagai lembaga amil zakat nasional tuh betul, mencangkup wilayah di betul. Indonesia? Karena memang ketika kita berbicara tentang Lasnas, Mas Mhm, Pandi, sayap kita sudah besar Mas Pandi, yang betul memang betul. bukan cuman hanya di daerah-daerah seperti Jawa Barat saja atau misalkan di DKI saja atau di Mhm, Tangerang, tapi kita harus eee, apa namanya, bisa memenuhi daripada daerah-daerah lain. Seperti yang oke, namanya kita membangun mungkin pondok pesantren yang ada di zona kemiskinan yang luar biasa, ekstrim. yang ekstrim gitu kan, di zona prasejahtera, atau bahkan mungkin di Kalimantan, di Sumatera, dan di keseluruhan di pulau-pulau Indonesia, itu harus Mmm, hadir kita. Jadi nggak cuman hanya di Jawa Barat, Jakarta, atau di Tangerang saja. Seperti itu sih, oke, Mas. mimpi yang luar biasa nih, Pak. Tapi kan tentu Domyado nggak bisa sendirian ya Betul untuk betul mewujudkan itu semua betul. gitu. Nah, kira-kira, bentuk kolaborasi nyata apa nih yang bisa dilakukan oleh audiensi kita gitu, Mhm mhm. sekarang baik individu maupun komunitas tuh atau korporasi gitu untuk bisa gabung bareng, Mhm mhm. dengan program yang Mas Ihsan ini gitu? Iya, sebelumnya mungkin kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur ya, yang Mhm, memang masih konsisten mendukung, mensupport kami di tahun 2010 sampai dengan sekarang di 2026. Alhamdulillah kami masih konsisten di Lembaga Amil Zakat ini, dan tentunya Mas Pandi, untuk kolaborasi memang tadi banyak sekali aspek ya Mas Pandi ya. iya, Yang pertama, untuk membuka untuk jaringan kolaborasi itu tentunya itu adalah kepada corporate atau misalkan ke perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan-perusahaan bisa mengeluarkan daripada CSR-nya. iya, Contohnya misalkan ketika kami mempunyai adanya program tentang pengolahan sampah gitu kan, mhm yang mhm, mungkin nanti mudah-mudahan di waktu dekat ini yang akan kami eksekusi nanti di Al Arab, mmm, bagaimana yang namanya anak-anak pondok bisa mengelola yang namanya sampah mhm, dan dijadikan nanti untuk pupuk gitu kan, itu juga membuka untuk perusahaan-perusahaan CSR
yang memang bisa nanti bekerja sama dengan kita. Selain itu Hmm. juga dengan komunitas-komunitas, mungkin kami juga ada tani misalnya di Al-Falah, Oh. kami juga nanti mungkin bisa untuk bekerja sama bersinergi di komunitas-komunitas tani ataupun misalkan perkebunan dan lain Iya, sebagainya. iya. Jadi banyak sekali pintu-pintu yang memang kita harus berkolaborasi dari sekarang, dan kami juga tentunya membuka lebar kolaborasi-kolaborasi itu. Walaupun kecil ya, Pak. Apanya yang kecil Mas Pandi? Ah, Modal eh, sekarang naik, bukan oh, kecil Mas Pandi. bantuannya. Oke, iya. Ya, jadi Mhm, sekecil apapun, kadang kan juga tadi kan karena kondisi mhm, kondisi ekonomi yang lagi kayak gini nih, Pak. betul. Kita pengen donasi kan juga juga bisa bantu apa gitu. Mungkin bisa dalam bentuk bentuk tadi gitu, ngajar di asrama gitu, bantuan apapun gitu kan mungkin terbuka gitu ya, Pak. Mhm, mhm. Iya Mas Pandi. Jadi kalau kata founding father kami Mas Hmm. Pandi, sebisa mungkin memang hidup kita itu harus bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama tentunya. Jadi ketika kita mempunyai ilmu walaupun sedikit, ya harus dimanfaatkan bagi umat, bagi Mhm. bangsa, bagi negara. Ketika kita mempunyai harta, ya dimanfaatkan dengan sedekah ataupun zakat ataupun infak bagi bangsa dan negara, bahkan untuk agama. Jadi intinya segala apa yang dimiliki memang itu adalah titipan Mas Pandi. Mhm. Baik harta, Iya, jabatan, dan lain sebagainya. Yang menjadikan kita bertemunya nanti di yaumil akhir itu kan cuma hanya pahala ya Mas Pandi ya. betul, betul. Pahala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah memang kondisi ekonomi yang memang sedang menantang ini, kami berharap jangan terlalu takut, tetap yang namanya sedekah itu tidak menjadikan kita miskin, dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling terpenting, kita adalah warga di Indonesia yang pernah tercatat orang yang paling Dermawan ya, dermawan di dunia dengan dunia. urutan yang kedua. Masya Allah. Masyaallah. Itulah yang menjadikan kita semangat nih untuk Mhm. terus konsisten, transparansi, akuntabel untuk menjaga di lembaga sosial ini. Makasih banyak nih Pak Iksan udah mau mampir dan buka-bukaan soal Domyado. Sama-sama Mas Pandi. Sekalian ya, boleh saya numpang promosi nih. Oh, boleh Mas. Silakan. Kebetulan Domyado nih programnya di bulan ini ada program apa? Oke, iya. Gitu. Mas Pandi, di kami ada 1000 paket kebaikan Muharram. Karena memang di Hmm. bulan ini ada lebaran anak yatim ya. Iya Sedikit benar. kami minta promosi ya. Boleh Nih, silakan Pak Iksan, mangga. Masya Allah nih penontonnya mungkin luar biasa ya untuk rumah Domyadu ini. Oke, siapa di sini yang memang mau untuk bertemu 100 anak yatim dan 200 duafa? Nah, ini dia, teman-teman. Sahabat Domyadu, sahabat rumah Domyadu dan orang baik seluruhan di seluruh Indonesia, kami akan hadir untuk program di kami, yaitu adalah 1000 paket orang baik Muharram. 1000 paket kebaikan Muharram yang memang bertepatan nanti di Lebaran Anak Yatim. Nah, buat teman-teman atau sahabat Domyado yang memang ingin mensukseskan acara atau program kami, langsung lihat untuk infonya di bawah sebelah sini atau di deskripsinya. Terima kasih. Mantep nih promosinya Pak Iksan, mudah-mudahan lancar Masya ya. Allah. Amin, amin, amin. Ya, itu tadi Sobat Domyado obrolan kita bersama Pak Iksan, Direktur Lembaga Zakat Nasional Dompet Yatim dan Duafa. Mudah-mudahan obrolan tadi bermanfaat buat kita semua dan buat sahabat Rumah Domyado semua yang mau ikut berdonasi tadi bisa langsung menghubungi Lembaga Zakat Nasional Dompet Yatim dan Duafa atau datang langsung ke asrama-asrama yang ada di Jabodetabek. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan nih cerita seru selanjutnya di podcast Rumah Domyado. Karena besok minggu depan bakalan ada sharing-sharing dari relawan Domyado nih yang pastinya bakalan seru. Untuk itu saya Fandi Ahmad izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama ucapin Mas untuk tagline dari Domyado. Apa tuh Mas? Bersama tebar kebaikan. Siap. Sama-sama. Bersama tebar kebaikan.